Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa pada hari ini, di mana hati saya sangat bersuka cita karena Roh Kudus Tuhan selalu bekerja untuk memberikan damai di dalam hati kita, juga mendorong harapan kita untuk kita selalu mau berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya cuma untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk saudara-saudara dimanapun berada. Khususnya adalah saudara-saudaraku yang haus akan kebenaran. Saudara-saudaraku yang mencari kebenaran, akan saudara dapatkan ketika saudara mau membuka hati. Ketika saudara mau untuk mendengar nasihat-nasihat Tuhan. Nah, pada kali ini saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang akan saya mau bagikan kepada saudara pada kesempatan ini adalah yaitu tentang nasihat untuk hidup dalam kasih, yang kita ambil dalam Roma 12:9 sampai dengan 18. Di dalam ayat-ayat ini saudara-saudara terkasih begitu menarik, dan ini bisa mendorong iman kita ataupun memberikan semangat sendiri dalam hati kita, untuk kehidupan kita di hari-hari selanjutnya, terutama bagaimana kita mengenal Allah yang sebenarnya dan bagaimana kita mengetahui rancangan Tuhan dan bagaimana kita memahami arti dari sebuah kehidupan, juga makna-makna semua masalah persoalan terjadi dan yang sering datang dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku terkasih, kita akan bahas dari ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Menarik saudara-saudara terkasih. Di dalam Roma 12 pasal 12 ayat 9 ini menjelaskan kembali lagi kepada kita saudara. Terutama kita yang mengimani Yesus Kristus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya begini saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu, melakukan hal yang baik, janganlah kita berpura-pura. Contohnya, ketika kita mau melakukan sesuatu, melakukan hal yang baik, baik menolong, memberi, dan lain sebagainya, itu semata-mata supaya kita dipuji. Nah, bukanlah demikian saudara terkasih. Yang dimaksud dalam ayat 9 ini adalah hendaklah kasih itu jangan pura-pura, tetapi kita benar-benar menolong seseorang atau mengasihi sesiapapun, benar-benar kasih itu dari dalam hati kita, bukan karena pura-pura, supaya misalnya supaya kita tidak dikesampingkan, supaya kita tidak dipedulikan, makanya kita berpura-pura untuk mengasihi sesama kita, supaya kita selalu berada dalam lingkaran tersebut. Nah, janganlah demikian saudara. Kasih itu hendaklah jangan pura-pura, tetapi mengasihi orang lain atau siapapun saudara, benar-benar itu dari dalam hati kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Demikian pula kita mengasihi sesama kita, dengan segenap hati kita saudara. Jangan pura-pura. Entah itu kasih kita itu diterima dengan baik atau tidak, tetapi biarlah kasih itu kita berikan benar-benar dari dalam hati kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kemudian kita lanjut dalam ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini yang kemudian dalam kehidupan kita selalu terjadi saudara terkasih. Bahwa di mana ketika kita bertemu dengan saudara, teman, kerabat, dimanapun kita berada, dalam ayat 10 ini menjelaskan kembali lagi, mengingatkan kita, hendaklah kita saling mendahului dalam memberi hormat.
kepada sesama kita. Artinya siapapun yang kita jumpai dimanapun kita berada, saudara, ya, mari kita saling artinya mendahului, kita memberi hormat kepada mereka, ya. Misalnya ketika kita ketemu dengan saudara kita, pergi ke pasar misalnya, kita ketemu dengan saudara kita, ya, artinya kita di sini mengingatkan kita supaya kita mendahului, memberi salam hormat. Biasanya kita kalau di jalan, hai saudaraku, ini adalah suatu penghormatan yang besar, saudara. Ya, kita mendahului memberi salam hormat kepada siapapun, kepada saudara-saudara kita, dimanapun kita jumpai teman atau kerabat kita. Nah, kemudian di dalam ayat 11, kita lanjut. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Kerajinan itu kendor, artinya semangat kita. Jangan biarkan semangat kita itu kurang. Banyak cara yang kita lakukan, saudara. Ketika kita misalnya punya masalah, ya, kemudian kita akan menjadi loyo, kita kurang semangat. Memang itu akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi banyak cara-cara yang kita lakukan supaya apa? Supaya semangat kita itu kembali bertumbuh, kembali bernyala-nyala. Apalagi melayani Tuhan, saudaraku yang terkasih. Kalau bagi saya, ya, bahwa di mana ketika mewartakan firman Tuhan seperti apa yang saya sampaikan pada saat ini, ini adalah sukacita yang besar bagi saya, saudara. Bahwa di mana kemudian Tuhan, ya, telah mengajarkan saya untuk mengenal firman-Nya, dan saya membagikan ini kepada saudara. Ini adalah suatu karunia yang besar. Saya sangat bersukacita, ya, bisa mau berbagi kepada saudara tentang firman ini. Apalagi kita melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan artinya mewartakan firman Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Dengan ikhlas, ya, dengan tulus, kita mewartakan firman Tuhan, saudara. Hendaklah semangat kita itu jangan kendor, saudara. Banyak cara yang kita lakukan. Banyak cara yang kita lakukan supaya kita menemukan kembali semangat iman kita. Itu apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan, mewartakan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita lanjut dalam ayat 12. Ya, di sini dijelaskan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, di dalam ayat 12 ini, saudara, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, artinya harapan kita sebagai orang, ya, kita yang mengimani Yesus Kristus, tentu harapan kita adalah kehidupan kekal. Saudara paham? Harapan kita sebagai umat yang beriman, yang mengimani Yesus Kristus adalah kehidupan kekal, mahkota kehidupan. Karena itu adalah tujuan iman kita, saudara. Keselamatan jiwa. Artinya kita mengharapkan, ya, saudaraku. Artinya mari kita bersukacita, ya, dalam pengharapan akan kasih Yesus yang senantiasa Ia berikan kepada kita, mahkota kehidupan.
yaitu pada akhir zaman. Apapun persoalan yang kita terima dalam kehidupan ini, saudara, apapun masalah yang kita hadapi, ya, kita itu mempunyai harapan satu, saudara. Harapan kita apa? Yesus Kristus yang memberi jaminan kepada kita, itu kehidupan kekal. Saudara paham? Saya kira saudara paham sampai di sini. Nah, yang kedua, saudara, sabarlah dalam kesesakan. Nah, ini yang kemudian sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan banyak yang mengeluh, bahkan banyak frustasi, putus asa, ya, gara-gara tekanan hidup, ya, persoalan perkara yang bertubi-tubi selalu datang dalam kehidupan kita. Di sini mengingatkan kita yang mengimani Yesus Kristus, sabarlah dalam kesesakan. Artinya beban, seberapa besar beban yang kita terima, yang kita pikul, yang kita hadapi di dunia ini, saudara. Tuhan menguatkan kita supaya kita sabar dalam kesesakan ini. Sabar. Itu tadi dalam ayat 12 yang pertama, poin yang pertama, ya, kemudian menjelaskan sabar dalam kesesakan itu karena kita mempunyai harapan, saudara. Karena kita mempunyai harapan, maka kita akan sabar dalam kesesakan ini. Tanamkan pengharapan itu di dalam jiwa kita, saudara, ya, sehingga kita bisa melewati, ya, segala kesesakan-kesesakan ini. Kemudian poin yang ketiga, ya, dan bertekunlah dalam doa. Ini adalah satu poin yang juga yang sangat penting, saudara. Bertekunlah dalam doa, ya, saudara. Berdoa adalah suatu komunikasi kita dengan Allah. Bagaimana di dalam doa ini, ya, kita bisa menyampaikan segala harapan kita, segala beban kesesakan kita, ya, kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa, ya, merasakan kehadiran Tuhan ketika kita berdoa. Itu akan terjadi dalam setiap manusia. Ketika ia datang di hadapan Allah dan berdoa, ya, maka akan ada kehadiran Roh Kudus yang terjadi. Ya. Saudaraku yang terkasih, di dalam pengharapan, di dalam kesesakan, maka tekunlah dalam berdoa. Terutama adalah bersyukur dalam segala hal, ya. Dari macam persoalan perkara yang kita hadapi di dunia ini, saudara, baik senang maupun susah yang kita terima dalam kehidupan ini, ya, oleh karena harapan, saudara, ya, oleh karena harapan kita adalah Yesus Kristus yang memberikan jaminan kepada kita hidup kekal. Sehingga kemudian apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan, ya, dalam poin yang ketiga ini, mari, saudara, kita tekun dalam berdoa. Berdoalah setiap waktu, ya, kapanpun, ya, saudara selalu membuka hati, mengundang Roh Kudus Tuhan, supaya saudara selalu diberkati, supaya saudara selalu diurapi. Karena urapan Tuhan itu selalu menjadi baru dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian kita lanjut dalam ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Di sini dalam ayat 13 ini kembali mengingatkan kita untuk selalu menolong orang-orang kudus, ya. Menolong para pelayan-pelayan gereja atau siapapun yang melayani Tuhan. Bukan cuma mereka juga, ya, yang lain, tetapi kita utamakan juga mereka
khususnya adalah para imam, ya, supaya kita memberikan sedikit bantuan, baik pikiran, tenaga, maupun dengan beberapa hal atau apapun itu yang bisa membantu mereka. Ya. Dan di sini dia juga menjelaskan kepada kita supaya kita selalu memberi tumpangan. Memberi tumpangan kepada orang, saudara. Artinya jangan kita memilih kasih. Bagaimana kita selalu mendoakan, berdoa hanya untuk keluarga kita, ya, hanya untuk teman-teman kita. Memberi tumpangan ini, saudara, mengajarkan kita, ya, supaya siapapun yang kita jumpai, ya, siapapun yang kita temui, mari kita memberikan mereka tumpangan itu doa. Apalagi mereka yang membutuhkan bantuan. Kita memberikan tumpangan dengan doa, memohon berkat Tuhan untuk mereka, saudara. Apalagi mereka yang ditindas, yatim piatu, ya, orang-orang yang terlantar, orang-orang gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka yang membutuhkan tumpangan, saudara, membutuhkan doa dari kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian dalam ayat yang ke-15. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, saudara-saudara terkasih, ya. Mungkin masalah atau persoalan yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan saudara, ya. Ketika itu menyusahkan saudara, ya, ataupun menyakiti saudara oleh karena perkataan teman kita, oleh karena ucapan saudara kita, ya, yang kadang menyakiti kita, sehingga oleh karena kita tidak mempunyai dasar iman, sehingga kadang kita mengucapkan sesuatu yang sebenarnya mengutuk mereka. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, apapun masalah dan persoalan yang datang dalam kehidupan kita, ya, siapapun orang yang menyakiti kita, yang membenci kita, yang memusuhi kita, ya, yang selalu berusaha untuk menjatuhkan kita, yang menghina kita, yang menganiaya kita, siapapun mereka, saudara, jangan kita mengutuk mereka, tetapi kita berdoa untuk memberkati mereka, ya, supaya mereka sadar, ya, bahwa apa yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Allah, supaya mereka sadar, ya, supaya mereka kembali kepada jalan benar. Itulah yang dibutuhkan dari mereka, saudara, yaitu doa dari kita. Jangan kemudian oleh karena sakit hati, oleh karena kita merasa kita tidak dihargai, ya, oleh karena kita merasa ditindas, ya, oleh karena kita merasa dikucilkan, diabaikan, sehingga kita mengucapkan kata-kata kotor, bahkan mengutuknya dengan ucapan, ya, apalagi menggunakan firman Tuhan. Tidak boleh, saudara. Jangan lakukan demikian. Tapi di sini mengingatkan kita kepada mereka-mereka ini, mari kita memberikan doa
supaya Tuhan memberkati mereka, membuka hati mereka, menyadarkan mereka bahwa semua yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Allah. Supaya mereka memahami mana kehendak Allah. Nah, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lanjut dalam ayat yang 15 dan poin yang kedua. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini masih ayat 15, saudara. Ya. Ini mengajarkan kita ketika ada saudara kita yang berduka cita. Ya, mari kita ikut berduka cita, saudara. Ya. Ketika ada orang yang merasa bahagia, ya, mari kita ikut bersama mereka, bergembira bersama mereka, saudara. Ya. Akhirnya di sini mengajarkan kita supaya kita tidak iri dengki kepada orang lain. Ya. Supaya kita memiliki hati yang murni, saudara. Di dalam ayat ini. Ya. Menangislah dengan orang yang menangis. Ketika ada orang yang misalnya, terkasih, ya, ada saudara kita, ya, yang dimana kehidupannya sukses. Padahal dulunya dia sama seperti kita. Ya. Tapi oleh karena dia kerja keras, akhirnya dia mencapai segala tujuan. Ya. Sehingga dia bersuka cita. Di sini mengajarkan supaya kita bersuka cita dengan dia, saudara. Jangan kita iri dengki. Ya. Ketika orang menangis, ya, ketika orang berduka, atau ketika orang ditindas, ketika orang diabaikan, kemudian dia berduka cita, kemudian dia mengeluh, maka marilah kita ikut dengan mereka. Kita datang dan dekati mereka, memberikan semangat. Ya. Seolah-olah kita merasa bahwa kita saat itu juga, ya, sangat merasakan hal yang sama, sehingga kemudian kita memberikan, ya, semangat kepada mereka, ya, memberikan arahan ataupun harapan, ya, untuk kembalikan semangat mereka. Saudara-saudaraku terkasih, kita lanjut dalam ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Dan janganlah anggap dirimu pandai. Nah, poin yang pertama, saudara, dalam ayat 16 ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ya. Dalam kehidupan kita bersama ini, ya, walaupun banyak perbedaan, tapi marilah kita selalu berusaha untuk selalu, ya, kita sehati, sepikir, ya, supaya tidak ada pertentangan di antara kita, ya, baik dalam pekerjaan, ya, dalam melayani Tuhan, atau apapun lain sebagainya, ya. Mari kita sehati dan sepikir. Nah, dalam poin yang kedua, saudara, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Ya. Artinya jangan kita memikirkan perkara-perkara yang lebih besar, saudara. Ya. Untuk saat ini mari kita arahkan pada perkara yang sederhana, ya, yang bisa kita atasi. Perkara-perkara, ya, kalau memang itu bisa kita selesaikan, ya. Jangan kemudian perkara yang sebenarnya adalah perkara yang besar, ya, yang tidak akan bisa kita, sekalipun kita hadir, tetapi kita tidak akan bisa memberikan bantuan sedikit pun, ataupun bisa menyelesaikan masalah ini, ya, karena kita bukan bagian darinya, karena itu terlalu besar, ya. Tetapi karena perkaranya kecil, sederhana, sehingga kemudian di mana kita merasa bahwa kita bisa, dengan kehadiran kita bisa memberikan sedikit bantuan supaya mereka bisa keluar dari masalah ini. Nah, inilah maksudnya dalam poin yang kedua ini. Dalam poin yang ketiga, saudara, janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. Di sini mengajarkan kita supaya kita tidak sombong, tidak tinggi hati. Ya. Jangan merasa diri itu pintar, jangan merasa diri itu hebat, jangan merasa diri itu pokoknya merasa diri itu lebih pandai, ya. Jangan, saudara. Ingat, orang pandai itu selalu mengalah, orang pintar itu selalu mengalah,
Orang bodoh itu tidak mengalah. Saudaraku terkasih, sekalipun dalam pikirannya ya profesor, tapi ketika dia tidak mau mengalah, itu adalah bodoh. Biarpun pikirannya kosong, dalam arti ya pendidikannya kecil, tetapi kalau dia selalu mengalah, saudara, dia lebih pintar daripada profesor ini ya, yang tidak mau mengalah, yang saya jelaskan tadi. Saudara-saudaraku terkasih, ini yang dimaksudkan dalam poin yang ketiga ini. Jangan kita merasa hebat ya. Jangan kita merasa saya ini paling hebat. Apapun yang kita miliki, syukuri. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri. Kita terima semuanya dengan ikhlas, saudara. Dan apa yang kita miliki, kita pergunakan dengan kebaikan. Apa yang kita miliki, ya, kita arahkan kepada hal-hal yang benar. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Banyak talenta-talenta yang kita miliki. Ya. Jangan karena satu talenta ini kemudian kita menjadi sombong. Ya. Tetapi pergunakan itu untuk melakukan kebaikan. Ya. Jangan merasa hebat. Ya. Saudaraku terkasih. Tetapi selalu mengalah adalah salah satu cara orang yang pintar. Ini adalah hal yang sulit untuk kita lakukan. Orang akan mengatakan kita bodoh ketika kita mengalah dalam suatu perkara yang sangat penting, yang sebenarnya harus diselesaikan, tapi kita lebih memilih mengalah. Kenapa, saudara? Itulah iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa kita harus mengorbankan diri kita, saudara, untuk perdamaian orang lain. Kita memberikan diri kita untuk orang lain, ya, demi kedamaian, ya, demi ketenangan orang lain, demi mengendalikan situasi, mengamankan situasi, atau menyelesaikan masalah. Kita harus mengorbankan diri kita. Itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita lanjut dalam ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini, saudara, ya, yang perlu selalu kita ingat. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Ketika kita, kemudian sudah saya jelaskan, ya, tadi, saudara. Ketika kita dihina, dianiaya, ya, ketika kita dibully, ataupun kita diabaikan, kita difitnah, saudara, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita disakiti, jangan kita balas dengan kejahatan. Kita harus menyalakan api di dalam hati kita, saudara, ya, untuk membakar amarah dalam diri kita. Untuk memadamkan amarah itu. Ya, itu api Roh Kudus. Ya, di dalam ayat yang sebelumnya tadi, saudara, bahwa jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, seperti di ayat 16, ya. Jangan kita mengutuk. Ketika orang mengenai kita, mari kita berdoa bagi mereka. Ketika ada orang yang mengucilkan kita, ya, merendahkan kita, membenci kita, biarkan hati kita tenang. Biarkan hati kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk memberkati mereka.
saudara. Supaya mereka memiliki hati, ya, untuk mengasihi satu dan yang lain. Supaya mereka memiliki hati untuk mencintai sesama kita. Supaya mereka memiliki hati untuk menolong semua orang. Supaya mereka memiliki hati, ya, untuk mengasihi siapapun. Dengan kasih yang tidak berpura-pura, tapi kasih yang benar-benar tulus, ya, benar-benar dari dalam hati. Itulah doa kita kepada mereka, saudara. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian, dalam masalah ini, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita lakukan hal yang baik bagi semua orang. Jangan karena ada satu hal masalah, ya, yang membebani, yang memberikan beban kepada kita, sehingga kadang kita melakukan hal yang bodoh, yang sebenarnya itu merusak diri kita, ya, atau mencemarkan diri kita. Artinya oleh karena kita dikuasai oleh diri kita, oleh karena dikuasai oleh emosi, ya, kita kadang melakukan hal yang bodoh sekali, ya. Itu karena kita tidak menyadari, dan itu karena kita tidak mempunyai dasar kebenaran di dalam hati kita. Tapi jangan kemudian oleh karena masalah hal kecil ini, ya, kita melakukan hal yang bodoh. Tetapi biarkanlah dengan masalah perkara apapun di dalam hidup kita yang datang, ya. Seperti kemudian dalam ayat 17 ini menjelaskan, jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita berikan doa kepada mereka, ya, supaya mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya mereka mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan mereka, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat yang terakhir ini, itu ayat 18. Ya. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam pembahasan kita pada kesempatan ini, ya, cukup sampai ayat 17. Kalau kita bahas lagi dari 16 maka akan tambah panjang, ya. Tapi saya rasa ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang terjadi pada kali ini, pada kesempatan ini, bahwa dimana saya bisa membagikan ini kepada saudara semua. Saudara-saudara yang terkasih, saya kira apa yang saya sampaikan pada kali ini, ya, yang begitu banyak dari ayat 9 sampai dengan 17, ya, bahwa dimana saya percaya bahwa saudara mengerti dan memahami, ya, bahwa di mana Roh Kudus bekerja dalam hati saudara untuk memberikan dampak sukacita, damai sejahtera kepada saudara, ya. Apalagi yang mendengarkan saat ini, saudara-saudaraku terkasih, ya, apa yang saya sampaikan dari ayat 9 sampai dengan 17 ini, ya, memberikan dorongan iman saudara, memberikan semangat iman saudara, dan juga menguatkan saudara, ya, dalam segala hal apapun yang saudara terima dalam kehidupan ini. Saya pun selalu berdoa, ya, supaya saudara selalu setia dalam melayani Tuhan maupun sesama. Saya pun berdoa kepada saudara supaya saudara pun dimanapun berada selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam